Ini tadi Ibu sampaikan, meskipun rate SRBI tinggi, tapi aliran dana yang masuk ke SBN ini, jauh lebih signifikan begitu. Apakah artinya hingga akhir 2024 ini, instrumen obligasi ini mungkin terpantau lebih menarik daripada instrumen lainnya termasuk SRBI? Iya, itu kalau dalam pantauan kita selama seminggu terakhir ya, Mbak. Jadi kalau seminggu terakhir memang, karena dipengaruhi lelang juga, jadi kalau untuk seminggu terakhir memang di SBN paling tinggi. Tapi kalau kita lihat dari, awal tahun tetap masih di SRBI yang paling tinggi. Jadi kalau sejak awal tahun di SRBI saja itu sekitar 187 triliun, di mana kalau kita bandingkan dengan obligasi sejak awal tahun itu di sekitar 21,3 triliun. Begitu juga kalau kita lihat dari sisi porsi kepemilikan saham dan juga porsi kepemilikan asing, ya maksudnya porsi kepemilikan asing di SRBI itu lebih tinggi dibandingkan asing di SBN. Jadi kalau porsi kepemilikan asing di SRBI saat ini sekitar 27,2%, sementara kalau di SBN itu hanya sekitar 14%. Jadi kalau ke depan kami melihat memang potensi SRBI ini masih akan dapat menjadi andalan ya sebagai instrumen yang untuk digunakan untuk menarik kembali aliran dana asing, karena pada awalnya memang BI merancang XBI ini adalah sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas pasar, memperkuat nilai tukar rupiah, dan juga untuk pendalaman pasar gitu. Jadi kalau kita lihat untuk saat ini memang SRBI akan tergantung ya situasional, apakah nanti akan dilanjutkan dalam porsi yang lebih besar ketika kondisi market Indonesia sudah cukup stabil saat ini atau tidak. Namun kalau kita berkaca pada lelang terakhir saja di 20 September kemarin, ini issuance yang di award atau yang dimenangkan itu masih sekitar 19T. Artinya memang masih cukup tinggi ya minatnya dari pelaku pasar terhadap instrumen ini. Gitu. Baik, kita beralih ke Pak Emil. Pak Emil, tadi sempat disampaikan juga oleh Bu Reni ini masih ada potensi rupiah untuk masih melanjutkan penguatan begitu. Anda lihat hingga akhir tahun rupiah ini bisa ada di level berapa? Kalau sekarang saja sudah menyentuh 15.100, apakah mungkin sebelum akhir tahun sudah menyentuh di bawah 15.000? Ya, terkait dengan peluang penguatan rupiah ya, kami nilai justru dari level sekarang itu lebih ditentukan oleh seberapa melemah indeks dolar bisa berlanjut ke depan. Karena jika asumsikan indeks dolar tidak lanjut melemah lagi, justru kami lihat ada potensi pelemahan pada rupiah ya, mengingat mungkin sejak awal kuartal 3 ini ya, jadi quarter to date, itu penguatan rupiah itu sudah mencapai sekitar 7% ya. Dan ini menjadi penguatan yang paling kencang dalam kondisi normal, bukan recovery pasca krisis. Mungkin rupiah pernah menguat lebih kencang dalam satu kuartal itu hanya setelah krisis COVID ya, di pertengahan 2020 dan juga pasca recovery global financial crisis di tahun 2009. Selain itu rupiah belum pernah menguat sekencang ini, sehingga menurut kami sangat rawan terhadap pembalikan arah ya dalam waktu dekat. Namun penguatan lebih lanjut bisa dilanjutkan oleh pelemahan dolar ya. Jadi kita sangat bergantung nanti apakah indeks dolar DXY tadi yang sempat menguat tadi pagi ke 101 itu apakah bisa melemah ke bawah 100. Kalau misalkan dolar indeks yang melemah ke bawah 100, menurut kami masih terdapat peluang rupiah bisa melanjutkan penguatannya. Apakah nanti di bawah 15.000 atau tidak, mungkin sulit kita terka ke bawah 15.000 ya, karena kalau kita lihat dari konsensus maupun ekspektasi BI sendiri ya mungkin sudah cukup lama, tapi itu belum melihat di bawah 15.000 dalam waktu dekat ya. Terlebih kita juga masih mengalami current account deficit yang diperkirakan bukannya membaik tapi justru melebar di tahun depan. Jadi menurut kami tidak lagi mengekspektasikan penguatan rupiah secara sendirian ya. Tapi kalaupun terjadi berlanjut penguatan itu lebih kepada penguatan bersama mata uang negara berkembang akibat pelemahan US dollar yang lebih lanjut. Baik, tadi juga disampaikan oleh Bu Reni betapa instrumen SRBI ini paling menarik begitu dengan jumlah dana yang kalau dilihat dari awal tahun ini relatif lebih besar daripada instrumen investasi yang lain. Tapi dari awal SRBI ini kan sebenarnya untuk menstabilkan harga rupiah begitu, dan kalau kita melihat harga rupiah saat ini sudah di kisaran 15.100, 15.200. Anda sendiri melihat Pak Emil, seberapa kita masih membutuhkan instrumen SRBI ini? Ya, memang betul SRBI pada dasarnya diciptakan sebagai instrumen yang sifatnya adalah
kontraktif ya, dan sekaligus mempunyai fitur bahwa dia bisa dimiliki oleh investor asing, sehingga ada fitur tambahan bahwa SRB ini bisa menarik investor asing. Memang setelah inflow cukup besar ya masuk ke pasar SBN kita dan sudah besar sekali masuk ke SRBI, lantas pertanyaan selanjutnya adalah apakah memang SRBI masih diperlukan? Kalau kita lihat bahwa SRBI sudah mereplace atau menggantikan reverse repo SBN yang tenornya panjang ya, di atas 6 bulan, ya memang kita lihat instrumen ini tetap akan ada. Tapi berapa besar issuance-nya setiap pekan, berapa tinggi tingkat suku bunganya, apakah suku bunganya di atas SBN atau di bawah SBN, menurut kami ini masih fully menjadi diskresi dari BI yang kita mungkin belum bisa terka arahnya ke depan, karena nanti ini tergantung assessment di internal Bank Indonesia. Apakah Bank Indonesia merasa suku bunga domestik hari ini di pasar uang itu terlalu rendah atau di SBN terlalu rendah, maka bisa jadi SRBI kembali digunakan untuk menaikkan attractiveness atau daya tarik aset domestik. Jadi menurut kami ini fully diskresi BI. Memang dengan kondisi sekarang nampaknya wajar jika tingkat suku bunga SRBI itu terus diturunkan dan juga secara nominal penerbitan juga diturunkan. Ini sebagai bentuk bahwa SRBI sudah berhasil ya, sebagai bukti bahwa SRBI sudah berhasil dan sekarang saatnya kita kembali ke mekanisme pasar di pasar SBN. Baik, dan kalau kita sudah melihat potensi investor global untuk masuk ke pasar keuangan kita, Anda lihat Pak Emil, kapan ini mulai bisa terasa di sektoril? Ya, kalau kita bicara soal sektoril berarti kita bicara soal penanaman modal asing ya, atau FDI, yang mana kita lihat trennya sebenarnya cukup baik. FDI ini kan terus masuk ya ke dalam negeri, bahkan di periode-periode suku bunga tinggi kemarin pun itu data FDI yang masuk ke kita, baik itu data BKPM maupun data BI menunjukkan masih cukup kuat. Ke depan terutama setelah pemerintahan baru ini harusnya visibilitas dari investor asing ini lebih baik ya, sehingga ketika ingin menanamkan modal, membangun pabrik, menciptakan lapangan pekerjaan, ini kita lihat justru lebih positif ya. Terlebih jika nanti tercapai stabilitas mata uang rupiah dan juga tingkat suku bunga yang lebih rendah, ini harapannya juga akan berdampak positif pada permintaan di dalam negeri. Sehingga nanti jika arus dana asing itu masuk melalui jalur FDI, ini kita lihat tahun depan akan menjadi tahun yang cukup baik bagi arus masuk FDI, di samping portofolio inflow yang menurut kami masih bisa masuk, namun arahnya lebih kepada pasar saham ketimbang pasar obligasi. Dan ini jika pasar saham mengalami inflow dan kemudian FDI juga masuk ke dalam negeri, ini menurut kami akan lebih trickle down kepada sektor real ya, di mana sektor real juga akan merasakan likuiditas yang meningkat ya, baik itu melalui indikator M2 maupun indikator M1 nantinya.